Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi pada video part 3 tentang axial blower untuk mesin pengering. Silakan ikutin video selanjutnya, yaitu bagaimana kita akan menjelaskan kenapa motor itu diganti, dinaikkan dayanya dari 11 kW kemudian menjadi 18,5 kW. Penjelasannya dengan metode grafis berdasarkan data tes sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman untuk memahami penjelasannya, silakan lihat pada video part 1 dan part 2 supaya jelas ya memahaminya. Dan pada tes ini open sudah diisi ya 18 ton, kemudian diukur, kemudian juga open dinyalakan banernya pakai baner gas. Ini ada yang nyewa ya pakai baner beliau sendiri. Nah, jadi kita akan tes pada saat kosong berapa ampere, kemudian pada saat dikasih beban berapa ampere, kemudian beban dan baner dinyalakan berapa ampere. Ikuti terus di channel ini, pada video ini di Bengkel Engineer. Nah, ini adalah tes kosong pengukuran ampere pada saat open, belum diisi beban, belum ada padinya ya. Jadi kita ukur ampernya berapa, masing-masing fasenya kita ukur, kemudian dijumlah, kemudian dirata-ratakan, sehingga kita ingin tahu ketika kita beban berapa naiknya. Nah, kalau kita ukur dari masing-masing fasanya ya, jadi yang saya sebutkan adalah pengukuran rata-rata, yaitu dari masing-masing fasa RST, kemudian dirata-ratakan, dijumlah, kemudian dibagi 3, itulah rata-rata ampernya. Itu yang metode sederhana ya. Jadi begitu kita ukur pada kondisi kosong ini, rata-rata ampernya itu adalah 22 ampere, sedangkan rating motornya itu kalau 18,5 kW 36,3 ampere. Jadi masih jauh marginnya ya, masih kuat motor ini. Tapi bagaimana setelah diisi open itu? Nah, ini adalah tes beban open diisi 18 ton ya. Pada 5 jam pertama itu kita ukur posisi burner belum nyala. Nah, jadi tapi pasti naik. Nah, ini ampernya mengalami kenaikan ya. Kalau kita ukur pada burner belum nyala ya, ada beban, rata-rata ampernya adalah 26 ampere. Jadi ada kenaikan 4 ampere, wajar karena dikasih beban ya. Jadi konsumsi dayanya naik gitu. Jadi ada kenaikan sekitar 4 ampere. Berikutnya adalah kita ukur. Jadi baterai sudah nyala sehari semalam, harusnya turun sih ampernya ya. Gitu. Kemudian kita coba ukur, karena pori-pori gabahnya sudah mulai mengering ya. Jadi mulai daya dorongnya itu mulai berkurang. Kita ukur, sudah dipanaskan dengan burner ya, sehari semalam kita ukur ampernya, dan memang ya turun sedikit. Ampere rata-rata kita ukur adalah sekitar 25,3 ampere. Jadi memang ada penurunan, yang sebelumnya 26 ampere menjadi 25,3, jadi turun 0,7 ampere karena gabah semakin kering. Nah, berikutnya bagaimana kita akan menjelaskan kenapa dipilih daya 18,5 kW ya, bukan 15 kW itu. Nah, berikut ini adalah pemilihannya ya dengan metode grafis itu. Nah, kalau kita lihat itu ada sumbu Y. Sumbu Y ini adalah ampere ya. Jadi sumbu kartesius, sumbu Y dan sumbu X
Nah, data-data ini dari grafis ini diplot berdasarkan data-data tes sebelumnya, sehingga teman-teman harus, untuk memahami metode grafis ini, harus lihat video part 1, part 2 ya, sampai part 3 ini, supaya memahami metode grafis ini. Dan sumbu X-nya adalah tebal gabah di dalam di oven ya, di atas flatbed oven itu tebalnya. Kemudian kita plot di grafik ini, skala ya tentunya ya. Ini pada saat tes kosong tadi adalah 20 ampere, tebalnya 0. Nah, itu tes kosong. Itu kita kasih titiknya, ini karena skala grafiknya. Nah, kemudian ini 20 ampere. Kemudian kita pernah tes juga. Lihat video sebelumnya ya. Itu pada saat kasih beban motor 11 kW itu 12 ton. Itu pas kita ukur 24 ampere. Rata-rata ya ampernya. Jadi lihat video sebelumnya, itu pada saat oven diisi 12 ton. Nah, kita tarik garisnya. Jadi memanjang. Nah, kita rencana akan naikkan ketebalan oven itu 60 cm, karena perkiraan secara hitungan tuh 60 cm itu 20 ton, kondisi padi basah ya. Itu. Nah, ampere perkiraan tuh 27,5 ampere nantinya ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat motor dinamo ini, kalau 11 kW itu 22,5 ampere, 15 kW itu 29,3 ampere, 18,5 kW adalah 30 ampere. Jadi sebenarnya kalau kita lihat pakai 15 kW itu cukup 29 ampere soalnya. Sedangkan itu begitu tes beban diperkirakan 27,5 ampere. Itu dari metode grafis ini ya. Menjelaskan selanjutnya, ini adalah tadi yang hasil metode grafis ini dari geometri blower saya ini. Jadi blower ini mempunyai blade angle, sudut blade, sudut daunnya kalau kipas itu, sudut impellernya, blade-nya itu adalah, ini hasil tesnya. Jadi buat teman-teman jangan dikira semua blower itu sama, karena geometri blower itu beda-beda, tergantung sudut blade-nya, tergantung diameternya, itu geometri. Nah, kita ini ketika dari hasil tes tadi ya, dengan beban 18 ton itu, ini kondisi kesat ya padinya. Kalau 20 ton itu basah. Nah, cuman actualnya kita menggunakan padi yang kesat dengan tebal 66 cm ya kalau kita ukur. Nah, diperkirakan itu 20 sekian ampere, tetapi kenyataannya adalah itu tadi hasil pengukurannya ada 26 ampere, 25 ampere, jadi masih ada margin terhadap daya motor ini. Sekian penjelasan dari Pak 3 ini, termasuk pengukurannya, termasuk metode grafisnya. Ikuti video selanjutnya pada Bengkel Engineer.